Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Sebelumnya kita pelajari dulu apa itu Al-Quran dan keutamaan-keutamaannya, sehingga kita harus mempunyai adab atau tata cara dalam membacanya. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran yaitu beriman terhadap Al-Quran dan menjalankan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Lalu, keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran yaitu termasuk insan terbaik. Yang kedua, mendapat syafaat pada hari kiamat. Yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi. Dan yang keempat adalah dapat melembutkan hati. Selanjutnya, adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah semata, khusyuk atau bersungguh-sungguh, tenang dan sopan. Di tempat yang suci, membaca doa isti'adzah atau ta'awud, membaguskan suara, membaca dengan pelan dan membaca dengan tartil. Itulah adab-adab ketika kalian membaca Al-Quran. Jadi tidak sembarangan ketika kita membaca Al-Quran, ada adab-adab yang harus kita lakukan, karena Al-Quran itu kalamullah, kitab suci, dan saat kita membaca harus dalam keadaan suci. Selanjutnya, berdoa. Pengertian doa menurut Islam, memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Manfaat berdoa, yang pertama terhindar dari keputusasaan, yang kedua terhindar dari sifat sombong dan takabur, yang ketiga menjadikan hati menjadi tentram dan tenang, yang keempat merasa dekat dengan Allah, yang kelima Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Dalam berdoa, setiap orang diperbolehkan untuk memohon kepada Allah dengan bahasanya sendiri, karena Allah Maha Mengetahui. Tetapi banyak juga doa yang indah jika diucapkan, juga mudah dimengerti, diajarkan dengan menggunakan bahasa Arab, seperti doa kepada orang tua, doa selama dunia akhirat. Itu kan sudah ada doa dalam bahasa Arabnya, atau doa-doa sehari-hari yang kita baca setelah sholat. Adab berdoa, jadi orang yang berdoa agar doa itu dikabulkan itu ada adab-adabnya atau tata caranya. Yang pertama, dimulai dengan pujian terhadap Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, membaca doa hendaknya khusyuk atau sungguh-sungguh dengan suara pelan. Yang keempat, yaitu mengulang-ulang doa tanpa putus asa. Yang kelima, dilakukan dalam keadaan suci. Yang keenam, memahami makna dari doa yang dibaca. Jadi walaupun doa itu bahasa Arab, kita harus paham apa itu maknanya. Dan yang terpenting adalah meyakini bahwa Allah itu akan mengabulkan doa setiap hambanya. Itulah adab-adab berdoa. Itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui WA. Selanjutnya simak video tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa yang akan saya ilustrasikan melalui video, sehingga ada prakteknya dan juga ada penjelasannya. Silahkan disimak dengan baik dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab membaca Al-Quran. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Berikut diantaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas, memakai pakaian yang sopan, dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Majlis atau posisi duduk yang paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Ketiga, membaca ta'awuz ketika memulai membaca Al-Quran. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan
terbawa sesuai dengan apa yang kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Keenam, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ketujuh, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara yang bagus. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang salat atau yang sedang tidur. Orang yang salat tengah bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Kesembilan, Rasulullah SAW telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. 10. Melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Adab berdoa. Agar doa kita mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab itu adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamah, dan ketika posisi bersujud. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Ketiga, memulai doa dan memuji Allah serta bersalawat kepada Nabi SAW. Apabila kalian berdoa, hendaknya kalian memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoalah sesuai kehendak. Keempat, berdoalah dengan suara yang lirih. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan diri dan penuh harap. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan. Ketujuh, pahamilah makna doa yang kita baca agar kita sadar dengan apa yang kita minta. Tahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan hati yang lengah dengan doanya. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Rasulullah SAW ketika berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulanginya 3 kali. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Seseorang mengatakan, saya telah berdoa namun belum saja dikabulkan. Ini adalah bentuk ketergesa-gesaan. Kesepuluh, banyak bertaubat dan rajin melakukan amalan sunnah. Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika hambaku itu meminta kepadaku, pasti aku berikan. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku memberikan perlindungan. Kesebelas, hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia memiliki sifat tergesa-gesa.